Tapi bedanya kalau gangguan kepribadian itu mohon maaf dia melekat gitu, melekat dalam diri kita dan mohon maaf sulit sembuh. Tidak semua orang yang memiliki pasangan yang punya masalah kejiwaan itu tidak bahagia, belum tentu. Sejujurnya ada faktor genetik sih. Tanpa diapa-apain kalau orang tua itu misalnya mengidap suatu gangguan, misalnya bipolar, itu persentase untuk diturunkan itu ada. Sebenarnya gini ya, orang tua yang justru keras sama anaknya justru sebenarnya kebanyakan muncul dari orang tua yang pencemas, Cok. Taruhan yuk. Orang tuanya tuh sendiri juga menurut saya nggak kuat juga. Maksudnya pencemas terus dia mengkompensasikan ketakutannya itu dengan mengeraskan anaknya. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story di episode ke-11 Sundays with Expert. Di episode yang ke-11 ini saya sudah ditemani oleh Mbak Oriza. Halo Mbak Rifa. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Mbak Rifa gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Nah, jadi Mbak Oriza ini adalah seorang psikolog klinis. Dan hari ini kita akan bahas topik yang sedikit berat nih dibandingin topik-topik psikologi kita yang sebelumnya. Yaitu kita akan bahas sebenarnya apa sih Mbak dampaknya gangguan mental dan juga gangguan personality ya, gangguan kepribadian terhadap hubungan asmara atau romantic relationship gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin Mbak Oriza bisa jelasin dulu ya kayak definisinya, perbedaannya antara personality disorder versus mental health disorder ini seperti apa gitu. Dan kemudian apa sih yang jadi penyebabnya gitu? Kenapa ada orang-orang yang bisa sampai memiliki gangguan-gangguan itu? Oke. Kita mulai dari pemahaman terhadap definisi sehat dulu gitu ya Mbak Rifa, bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Fisik, mental, dan sosial. Jadi artinya selain fisik kita yang kita pasti familiar, fisik itu gampang terganggu dan dengan mudahnya kita mencari pengobatan di sana sini dengan obat apapun, dengan dokter manapun, sebetulnya mental juga bisa terganggu begitu ya. Dan gangguan kepada mental itu bisa kita bagi menjadi dua. Gangguan kepribadian yang kita sebut sebagai personality disorder. Ada yang disebut dengan mental disorder atau gangguan mental itu sendiri yang biasanya merujuk kepada diagnosis-diagnosis tertentu yang biasanya justru lebih familiar kepada masyarakat kita. Seperti kayak depresi, kecemasan, ada autism, bipolar, kayak gitu. Jadi kita bagi menjadi dua sebetulnya. Nah, kalau gangguan kepribadian itu apa definisinya? Maksudnya kepribadiannya kenapa gitu saya bilang ada istilah jadi, gangguan. Pribadinya terganggu, gampangnya gitu ya. Gangguan kepribadian adalah pribadinya terganggu. Kalau gangguan mental sebetulnya istilahnya seperti gimana ya, sakit fisik yang sebetulnya ya udah kalau kita melakukan penanganan dengan tepat itu akan bisa disembuhkan gitu ya, bisa disembuhkan atau paling tidak stabil dalam waktu lama. Saya ulangi, gangguan mental itu bisa disembuhkan atau setidaknya stabil dalam waktu lama gitu ya, nggak kambuh-kambuh tapi bisa balik ke awal nggak ke diri yang sebelumnya. Sebetulnya ada yang nggak bisa gitu ya, seperti kayak orang yang depresi bisa totally sembuh tapi dia sebetulnya nanti kalaupun suatu saat setahun 2 tahun lagi, berapa bulan lagi bisa kambuh kok. Apalagi kecemasan itu biasanya hitungannya bulan. Orang yang punya diagnosis kecemasan dia akan kambuh-kambuhan sebetulnya begitu. Nah, tapi bisa sembuh atau bisa stabil. Tapi bedanya kalau gangguan kepribadian itu mohon maaf dia melekat gitu, melekat dalam diri kita dan mohon maaf sulit sembuh. Yang bisa itu sebenarnya kita kendalikan justru gitu. Jadi pribadi itu memang kayak menyimpang begitu. Jadi kalau kita bicara mohon maaf yang sudah melekat, misalnya minta maaf bentuk alis kita deh gitu ya. Kan macem-macem. Ada yang memang dilahirkan bentuknya udah sempurna kayak udang, tapi ada yang dilahirkan itu alisnya jabrik. Kalau dibilang itu kan sebetulnya bukannya nggak normal, tapi ya bentuknya kurang sempurna. Itu pun versi-versi kita gitu ya. Jadi gangguan kepribadian yang kita miliki itu kan sebetulnya ada yang kita sebut sebagai narsistik, ya kan? Yang sekarang tuh dipopulerkan oleh ahli-ahli lain gitu ya, NPD atau NPD gitu-gitu. Terus kemudian ada yang namanya gangguan cemas menghindar, kayak gitu-gitu. Jadi
sebetulnya nanti kita bisa browsing gitu ya, apa sih jenis-jenis dari gangguan kepribadian gitu. Jadi akan banyak sekali, termasuk dengan gangguan psikopatik, itu sebenarnya juga gangguan kepribadian. Psikopatik itu gangguan kepribadian. Bukan gangguan mental ya, gangguan kepribadian sebetulnya. Oke. Kayak gitu. Nah, ini saya lebih penasaran sama yang gangguan kepribadian ini deh, Mbak. Itu tuh kan kepribadian, kayak kalau yang kita sebagai orang awam pelajari, yang namanya kepribadian itu kan sesuatu yang kita bentuk sendiri atau yang di-nurture oleh orang tua kita gitu ya, kayak combination of the two gitu. Tapi kalau gangguan kepribadian ini, apakah memang karena cara kita diasuh atau cara kita ngebentuk diri sendiri, atau ada something wrong dalam diri kita, dalam otak kita mungkin ya, nggak tahu juga, yang bikin kita jadi punya gangguan kepribadian itu? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara kepribadian itu kan definisinya adalah penggambaran diri secara apa adanya. Gitu dulu ya kita pahami. Nah, secara apa adanya itu sebetulnya muncul dari dua sisi. Tadi dibilang genetic factor atau lingkungan kayak gitu kan. Nah, kalau dari genetik, kalau dulu teori kita sekolah ya, bahwa anak terbentuk dari 46 kromosom, 23 bapak, 23 ibu, itulah sebetulnya yang jadi diri kita gitu anaknya. Tetapi by the time being dan berjalannya waktu, pada akhirnya lingkungan juga yang akan menempa kita, akhirnya terjadi modifikasi entah itu perilaku, entah itu sifat, entah itu sikap. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan Mbak Auriza juga udah sempat sebutin ya sepintas bahwa sulit sembuh atau mungkin nggak bisa sembuh ya kalau untuk gangguan kepribadian ini. Dikendalikan ya, sebenarnya melekat gitu. Saya pikir juga semua psikolog dan psikiater susah ya untuk menjelaskan gitu. Oh ya bisa sembuh, kita kendalikan sih. Dikendalikan aja gitu. Nah, tapi pengaruhnya gimana Mbak dengan hubungan asmara dia dengan orang lain, terutama dalam hal pernikahan gitu ya? Apakah mereka yang punya gangguan kepribadian atau tadi juga ya gangguan mental itu masih punya harapan gitu untuk bisa harmonis dengan pasangannya, bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya gitu? Itu masih bisa atau ada jenis-jenis tertentu yang kayaknya udah impossible nih, udah nggak mungkin bisa berkeluarga dengan baik gitu? Ya, kalau kita bicara konteks hubungan ya Mbak Rifa, terutama misalnya kita khususkan aja hubungan ini sebenarnya sesuatu yang serius, misalnya pernikahan gitu ya. Kalau pernikahan itu kan intinya dua hal, adaptasi dan kompromi. Adaptasi terhadap tujuan hidup bersama, ini mau dibawa kemana nih? Kita berdua nih mau ngapain gitu ya. Besok-besok kita bakal seperti apa, mau punya anak berapa, rumah di mana, adaptasi terhadap tujuan hidup bersama. Yang berikutnya, yang kedua adalah kompromi terhadap kekurangan masing-masing. Jadi sebenarnya simply thinking, mau ada gangguan jiwa, mau enggak, kalau kita kompromi dengan kekurangan pasangan, hubungan itu akan menjadi harmoni sih. Jangankan untuk erotic love ya, misalnya, atau romantic love. Jadi asal ada kompromi, mestinya segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Nah, cuma kan namanya manusia diminta untuk kompromi itu sangat sulit sekali. Sebenarnya kenapa? Bukan nggak mau juga, kita nggak usah berpikir negatif terhadap orang terus. Nggak mau banget sih kompromi, kan aku punya kekurangan. Masalahnya kalau kita sebagai pasangannya kita punya value yang sudah cukup melekat, kan agak sulit ya. Kamu boros, sedangkan value aku adalah aku tuh hemat. Berbenturan terus capek juga sih sebenarnya. Makanya utamanya sebelum memulai bagaimana sih get along hubungan, entah itu romantik gitu ya atau tidak romantik, tapi terkait dengan gangguan kejiwaan atau personality disorder atau mental disorder, yang kita perlu pikirkan atau titik utamanya adalah tingkat kompromi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan terhadap pasangannya itu seperti apa, kayak gitu. Dan sebelum memulai hubungan, entah itu masih pacaran, entah itu menikah, sebaiknya minta tolong kompromikan value dulu. Sama seperti kita bernegara, kita kan punya Pancasila. Katanya harus ketuhanannya Maha Esa, kemanusiaan. Oh ya, kita harus ini, harus itu. Oh, sila kedua, berarti kita kalau ada orang sakit kita harus menengok ya. Itu kan value. Nah, jadi samain dulu value-nya supaya nggak benturan. Jadi kok misalnya pun ada kekurangan yang harus dikompromikan, akan lebih nggak terlalu berat gitu loh, karena value-nya udah sama gitu sih paling. Nah, tadi definisi kompromi ini berarti kan sebenarnya lebih arahnya kedua belah pihak ya, orang yang mengidap si gangguan ini. Nggak, kalau yang kompromi cuma satu pihak juga nggak apa-apa. Oh iya. Oh, saya sakit jiwa nih, saya sakit jiwa. Mbak pasangan saya, misalnya Mbak cowok pasangan saya. Ya kalau Mbak kompromi kan aman-aman aja. Tapi kasihan enggak? Dan sering terjadi pasien-pasien kita itu
istri dengan suami yang bipolar, suami dengan istri yang schizophrenia, ya jalan-jalan aja sih, ya pasrah-pasrah aja sih. Ya entah itu namanya cinta ya. Cinta itu kan sebenarnya kita bicara cinta itu kan definisinya kan luas ya, termasuk juga sacrificing. Pengorbanan itu juga masuk sebagai elemen cinta. Selain ada caring, sharing, loving, understanding, kan yang kayak gitu. Jadi nggak mesti nama cinta tuh kita identikan dengan romantic love, nggak gitu loh. Jadi kita mau berbagi, kita mau berkorban itu juga cinta. Yang salah adalah misalnya nih selebriti muda sekarang, wah pokoknya kalau di luar dari kesepakatan kita kamu tidak begini tidak begitu, oh ya udah, aku udah hilang cintanya. Nggak segitu sih. Kalau kayak gitu kita akan terus mencari yang sempurna terus, nggak ada manusia yang sempurna juga. Jadi sebetulnya seberapa tingkat kita bisa mengkompromikan value-value dan kekurangan-kekurangan dan bisa beradaptasi terhadap tujuan hidup bersama, itu yang terpenting sih. Nah, cuman yang saya penasaran ya Mbak. Jadi sebenarnya dulu saya pernah dengar juga sih dari psikolog saya atau psikolog-psikolog lain yang cerita bahwa memang banyak banget pasien mereka yang sebetulnya adalah korban dari disorder atau gangguan yang diderita oleh pasangannya. Dulu yang dimaksud korban itu apa? Korban maksudnya mereka jadi depresi gitu tuh karena karena perilaku. Boleh nggak sebutnya bukan korban tapi caregiver itu mengalami burden, terbeban. Korban sama terbeban beda. Dikontekskannya yang positif. Jangan jadi korban. Kalau jadi korban jangan cerai aja. Nggak boleh gitu ya. Orang pasangannya sakit, jangan jadi aku korban, wow banget, nggak boleh gitu. Jadi lebih baik kita sebut sebagai terburden. Ya, jurnal penelitian bilang 70% orang yang menjadi caregiver, yang merawat orang sakit masalah kejiwaan biasanya pasti terbeban. Terbeban ya. Nah, ini pertanyaan saya, untuk mereka ini masih bisa atau enggak, mereka para caregiver ini ya maksudnya, masih bisa atau enggak menjalani hidup normal, bahagia, secara mental tetap sehat gitu dalam situasi seperti itu? Sebenarnya kita bicara bahagia enggak, tergantung. Misalnya tergantung dari masing-masing. Kita sama-sama kena macet. Mbak bete, saya enggak. Karena saya mungkin sambil saya nungguin macet, saya nyanyi-nyanyi, saya telepon temen, saya ngapain aja gitu. Saya bisa sambil makan keripik misalnya di mobil. Tergantung bagaimana coping of mechanism. Tidak semua orang yang memiliki pasangan yang punya masalah kejiwaan itu tidak bahagia, belum tentu. Orang yang pasangan yang gak gangguan jiwa aja bisa gak bahagia kok. Depends on how we ya kan see the perspective. Cara pandang itu sangat mempengaruhi kebahagiaan atau tidak. Itu hati-hati loh. Gitu. Jadi ya saya bilang bukan soal itunya, coping of mekanisme stresnya bagaimana, bagus nggak gitu. Berarti kalau misalkan yang datang ke tempat Mbak Alriza atau ke psikolog-psikolog lain pada umumnya gitu ya, mereka ini adalah caregivernya yang mengalami burnout probably gitu atau masalah-masalah mental lainnya, berarti terapinya tuh lebih dibantu untuk coping mekanismenya itu. Pastinya itu menjadi salah satu topik utama. Selain kita juga harus melihat konstitusi kepribadiannya, seberapa lemah, seberapa gelas itu retak. Yang harusnya kita lem, ya lemnya juga mesti pakai apa? Bisa pakai yang lem kertas saja atau harus benar-benar pakai lem yang kuat gitu ya. Jadi kita memperbaiki, tetapi juga kita mengajarkan bagaimana untuk bisa terampil menghadapi situasi stres yang dia miliki. Nah, terus yang selanjutnya kita take a step back dulu di masa penjajakan ya. Ada orang yang pakai jalur pacaran, ada yang pakai jalur ta'aruf, apapun itulah fase-fase sebelum memutuskan untuk menikah gitu ya. Masalah seperti ini pertama belum tentu orang yang menderita gangguan itu sadar atau aware gitu ya. Kalau dia tuh sebenarnya ada sesuatu yang harus dibenahi, diobati atau datang ke konseling gitu kan, nggak semuanya aware, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia aware belum tentu mau ada effortnya. Kan belum tentu juga dia terbuka nih sama pasangannya gitu kan. Ibaratnya masa PDKT kan kayak masa promosi gitu kan, kayak mengenalkan kita ini siapa, kelebihan kita apa. Nah, nggak banyak loh yang terbuka cerita, oh saya tuh sebenarnya punya anxiety disorder misalnya gitu. Nah, dari kitanya ketika dalam proses pendekatan Mbak, gimana cara kita bisa mengidentifikasi gitu ya sebetulnya
orang yang lagi dekat sama kita ini kira-kira punya gangguan yang harus diwaspadai atau enggak. Karena di satu sisi ini agak dilematik ya. Self-diagnose tentu nggak boleh, karena kita nggak punya keahliannya gitu kan. Tapi kalau kita nggak jadikan itu salah satu kriteria untuk screening ya bahaya juga. Karena tadi kan Mbak Oriza juga bilang ya, orang tuh kan tingkat kerapuhannya beda-beda gitu. Nggak semua orang sanggup nih menghadapi tingkat-tingkat kesulitan yang jauh lebih besar dari kehidupan dia yang saat ini biasanya misalnya gitu, sehingga transparansi menjadi penting. Tapi ya itu tadi, gak semua orang terbuka atau mau peduli nih dengan kondisi mentalnya dia. Nah, kalau tipsnya dari Mbak Oriza gimana untuk para singles yang masih kayak mengevaluasi mau nggak ya nikah sama pasangan aku yang ini gitu? Kita tidak bicara ta'aruf ya, tapi kalau namanya pendekatan atau mungkin mohon maaf pacaran, bukannya pacaran itu definisinya untuk mengenal pasangannya ya. Yes. Jadi artinya kan kalau pasangan yang dikit-dikit panik, dikit-dikit cemas, dikit-dikit depresi, kan kelihatan kamu ini kenapa sih? Kan gitu. Pasangan yang peka, pasangan yang peduli, pasangan yang sayang, pasti kan dia akan melihat dong. Kalau pacar yang nggak ngaku, lama-lama juga ketahuan sih. Oh, oke. Mestinya gitu ya. Pasangan yang baik akan berusaha untuk find out dan mengencourage gitu. Jadi sebetulnya kelihatan. Sebenarnya gangguan jiwa itu bisa kelihatan. Nah, cuma kan kita ini kan hidup di Indonesia Raya ya. Artinya memang kita bertemu dengan calon pasangan itu kan tidak 24 jam ya, kadang-kadang ya. Jadi itu juga yang menghambat kita untuk bisa mengidentifikasi personality. Jangankan trait personality ya. Kepribadian terbentuk karena lingkungan. Yang topeng. Basic tuh boro-boro gitu kelihatan gitu ya, ketahuan. Itu sih sebenarnya agak PR sih memang gitu. Makanya lebih aman kalau secara fisik kita seterbuka itu. Yaudah kita medical check up ya sama-sama gitu ya. Kan kita nggak tahu. Mohon maaf nih, kita hidup di negara modern ya. Jadi artinya ada yang namanya tes juga perlu, misalnya ya medical check up secara menyeluruh, termasuk juga mohon maaf perilaku seksual sebelumnya. Kan kita juga mesti cek HIV/AIDS loh. Betul. Iya, atau nikah gimana kan. Nah, kalau fisik kita bisa demikian sempurna dan demikian perfect persiapannya, kenapa nggak mental? Oke. Banyak kok klien-klien kita ya. Ya datang, saya mau nikah nih, apa yang bisa kita dapat nih, apa yang kita harus upgrade menjelang pernikahan, mental bagaimana, kan itu nggak apa-apa juga. Nah itu akhirnya diserahkan menjadi tugas psikolog untuk memfind out masing-masing kan gitu. Oke, jadi perlu bantuan profesional juga. Lebih baik sih gitu ya, medical check up sih. Soalnya karena kalau orang Indonesia ini kan salah satu sisi positifnya suka positive thinking kan. Oh mungkin cuma lagi capek gitu loh. Kayak bukannya semua orang kayak gitu ya. Kadang-kadang suka marah-marah. Positive thinking, terlalu pasrah, nerimo. Ya, kan, apalagi kalau perempuan ya kan kita dididiknya pada umumnya kayak gitu ya. Kayak mesti memaafkan orang, mesti nerima, pasrah, sabar gitu. Sehingga seringkali saya lihat tuh kalau yang ngejalaninnya kayak nggak sadar. Tapi orang-orang di sekitarnya justru yang bisa lebih notice. Itu kayak pacar lu agak kelewatan deh kayak gitu kan. Tapi kalau yang ngejalaninnya enggak dia aslinya baik kok gitu kan. Makanya kadang-kadang saya tuh bingung gitu. Gimana kalau suatu saat misalnya sebenarnya kita sendiri yang ada di posisi orang itu gitu. Orang-orang di sekitar kita tuh bisa lihat ini ada red flag nih di samping kamu nih sebagai pasangan kamu sekarang. Tapi yang kita yang ngejalaninnya malah gak aware gitu sih. Jadi sebetulnya ya itu sih salah satu yang saya lihat terlanjur bucin ya. Bener. Jadi sebenarnya memang tantangannya adalah menselaraskan antara aspek kognitif alias berpikir dan aspek perasaan. Itu emang PR sih. Semakin kita udah terlanjur senang, apalagi deadline kalau Indonesia Raya kan perempuan, wah deadline udah umur udah ini nih gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah kita lihat nantilah, semoga berubah, semoga ini, semoga itu bahaya sih gitu. Jadi segala sesuatu sebaiknya dibicarakan di awal. Dan kalau memang dari awal udah ngerasa ada something wrong, sebetulnya nggak ada salahnya untuk dicari tahu ya. Nggak semua hal tuh yang dikit-dikit ya udahlah gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti juga besok baik lagi gitu. Tuh kalau saya lihat itu sih mindset yang sebenarnya sesekali oke, tapi kalau kayak hampir tiap hari kayak gitu sama pasangan, ujung-ujungnya malah jadi lebih parah juga gak sih? Iya. Milenial dan Gen Z sekarang udah pintar. Internet sudah sangat membantu. Sebenarnya kan dua sisi pisau ya. Satu sisi internet itu kadang juga menyesatkan, tetapi banyak juga memberikan informasi yang bermanfaat. Salah satunya ada kayak self test. Itu bisa cukup lumayan menjadi bukan diagnosa ya, tetapi menjadi suatu screening awal ya gitu ya. Oh aku tuh kayaknya ekstrovert ya gitu, atau introvert
introvert ya gitu. Jadi bisa di situ, oh aku nih ada cenderung untuk pencemas ya gitu, sebenarnya ada kan tes-tes gitu juga gitu. Oke. Ya, terus sekarang juga banyak seminar-seminar, buku-buku motivasi, itu kan juga membantu ya gitu. Belum lagi online counseling, psikolog-psikolog itu kan pasti banyak, itu kan bisa juga membantu. Yang lebih baik memang harus one-on-one counseling ya. Jadi banyak sih cara Oke. gitu. Dan sekarang psikolog banyak banget gitu. Jadi artinya kita nggak ada alasan untuk tidak bisa mengakses kesehatan mental, apalagi untuk alasan bahwa kita tidak punya pengetahuan tentang kesehatan mental, jangan sampai gitu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya setelah mulai masuk ke pernikahan ya, sudah menikah gitu dalam keadaan sadar, oke, ini kita nih sebenarnya mungkin punya gangguan kepribadian, mungkin punya gangguan mental gitu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, Mbak, supaya jangan sampai disorder itu atau gangguan itu kita wariskan gitu ke anak-anak? Karena kan ada istilahnya generational trauma juga kan. Dan pasti kan salah satunya yang lahirnya dari disorder itu juga bisa kan sebenarnya. Apa nih yang harus diketahui oleh para orang tua supaya yang diwariskan yang bagus-bagusnya aja? Iya, gitu. sejujurnya ada faktor genetik sih. Tanpa diapa-apain, kalau orang tua itu misalnya mengidap suatu gangguan, misalnya bipolar, itu persentase untuk diturunkan itu ada. Oh gitu. Iya. Selain bipolar apa lagi? Yang sifatnya genetik? Schizophrenia, Oh itu genetik autism, juga? iya, nggak mesti dari bapak ibunya, dari buyut-buyut bisa. Oh, jadi Terus mereka orang tua ini carrier. iya, gitu misalnya om tantenya autis, nggak perlu bapak ibunya, bisa. Di antara misalnya om atau tante, misalnya dia ada yang autis dulunya gitu misalnya. Nggak mesti ke anaknya loh, ke sepupunya, keponakannya tuh bisa. Oke. Sangat mungkin gitu ya, persentasinya bisa seperti itu. Jadi makanya ya mohon maaf ya, kalau zaman dulu tuh ada istilah bibit bobot bebet itu Iya. sebenarnya ya udahlah ya, selain kita juga menerima pasangan apa adanya, tapi mempertimbangkan hal-hal semacam itu nggak ada salahnya. Jadi salah satu kriteria awal juga. Iya, maksudnya ngobrol kan, ngobrol. Ya perlu tahu bapak kamu gimana, ibu kamu gimana. Ya Oke. ujung-ujungnya kita akan cari tahu apakah ada yang pernah mendapatkan perawatan psikiatrik, apakah ada yang pernah mendapatkan diagnosa klinis psikologis. Itu perlu kita find out. Kalau ada ya catatan aja. Oke. Iya. Nah, misalkan Kemungkinannya tuh bisa 25% sampai 50% kalau di antara salah satu pasangan ya gitu. Ya mungkin paling tidak 30% 25% lah gitu ya. Di antara pasangan, misalnya suami istri, satu istri membawa genetik, misalnya dia si istri ini bapaknya gitu misalnya pernah dirawat rumah sakit jiwa gitu. Ya itu faktornya sangat kuat. Atau omnya gitu. Oke, misalkan kedua orang tua ini udah tahu nih, mereka ada potensi dari secara garis keturunannya tuh ada apa aja gitu ya. Nah, apakah ada langkah preventif yang bisa mereka lakukan gitu, Mbak, supaya jangan sampai itu terjadi ke anaknya? Atau ya udah it's out of our control? Enggak bisa sih dengan cara membina mental ya, membina mental generasi berikutnya. Diperkuat mentalnya, diberikan value yang cukup baik gitu, diajarkan stress management yang baik, mestinya itu bisa menghindari sih. Menghindari trigger ya? Atau Ya, gimana? ya, menghindari trigger, bahkan relapse gitu. Oh, relapse ya, oke. Nah tadi aku tertarik yang Mbak Oriza bilang menguatkan mental. Sebenarnya metode menguatkan mental yang sesuai, yang proper dari sudut pandang ilmu psikologis itu yang kayak gimana sih, Mbak? Ini kalau dibilang menguatkan mental sama seperti dokter ditanya, dok biar menguatkan fisik gimana, macam-macam. Meningkatkan imun gitu. Ini kadang suka curang ya kita ini ya, maksudnya mental itu sangat luas loh, seluas itu, bahkan lebih luas dari kita bicara fisik. Jadi kalau misalnya ditanya menguatkan mental, ya tentunya yang jelas kita memperkuat hormon kebahagiaan aja dulu. 4 hormon kebahagiaan itu kan endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin. Bisa di browsing, oke? Apa? Ya biasalah, pakar-pakar tuh kan suka bilang olahraga deh supaya nggak stres ya, endorfin. Berkumpul bersama teman, curhat-curhat, ya. oksitosin. Oke. Makan enak, tidur nyenyak, mandi air hangat, dopamin misalnya. Terus piknik, serotonin. Berdoa, serotonin. Kena sinar matahari, kayak dulu kita zaman pandemi kan, terlepas dari vitamin D itu apalah itu kan dari sisi dokter. Tapi dari sisi kita sendiri, orang-orang yang terpapar matahari itu biasanya hidupnya lebih bahagia.
Kayak gitu. Gitu. Jadi ya udah memperbanyak 4 hormon kebahagiaan aja dulu. Gak usah muluk-muluk gini, udah itu aja. Browsing. Soalnya interestingly di Indonesia itu ada kayak common definition menguatkan mental tuh, anaknya harus diomelin, didikan militer, kalau salah misalnya dipukul atau apa gitu kan. Bahkan itu cara parenting, bukan cara menguatkan parenting, mental. betul. Tapi mereka bilang tujuannya untuk menguatkan mental anaknya supaya nggak lembek gitu. Itu valid nggak sebenarnya metode yang seperti itu? Kita kalau bicara perilaku itu tidak bisa satu faktor ya, multiple faktorial kita sebut. Jadi ditegesin, bukan dikerasin, ditegesin supaya kuat, ya beneran kuat atau trauma bisa, gitu kan? Iya. Kita tegas, tapi kita sama orang lain kita hahaha, anaknya jadi kesel. Jadi kan kita mesti lihat dulu nih, kita nggak bisa kayak gini deh. Ini dokternya, ini pasiennya. Kita bilang kayak dok, saya mau kurus, saya mau diet ya. Pasti iya dong jawabnya, ya. Tapi saya nggak olahraga, sama aja. Terus saya tidurnya aur-auran, sedangkan tubuh buang racun jam 11 sampai jam 4 sore, 4 pagi. Nah, tapi saya juga metabolisme saya nggak bagus, ya sama aja. Gimana mau kurus? Nah, jadi kalau ditanya cara nguatin mental, satunya anaknya dimarahin, diceplesin. Mungkin that's a thing. Tapi another thingnya gimana? Saya nggak, kalau yang kayak gitu saya sih nggak lebay lah, mau sebenarnya gini ya, orang tua yang justru keras sama anaknya justru sebenarnya kebanyakan muncul dari orang tua yang pencemas. Taruhan yuk, orang tuanya tuh sendiri juga menurut saya nggak kuat juga, maksudnya pencemas, terus dia mengkompensasikan ketakutannya itu dengan mengeraskan anaknya. Padahal orang tua yang demokratis, orang yang santai, bisa melahirkan anak-anak dengan komitmen dan tanggung jawab kok, tanpa harus dikerasin. Lebay aja itulah. Gitu ya. Kayak ada postingan-postingan, anaknya dibentak-bentak cuman gara-gara mau nginep. Ada tuh viral kan, saya juga lihat gitu. Waduh, lu sampai diluluin. Kalau saya boleh ngomong ya, itu kan di IG saya gitu, tapi kan tulisannya ada psikolog klinis sih, nggak enak juga ya. 5 huruf lebay, dah. Saya nggak suka gitu ya. Jadi artinya kita perlu tinjau ulang mendidik anak dengan kekerasan. Kalau bisa dengan ditanamkan tanggung jawab dan value, kenapa mesti keras? Keras juga nanti tensi kita naik, nanti darah tinggi, nanti stroke. Kan PR. Penyakit sendiri juga ya. Nah, ini untuk final questionnya Mbak. Tadi kan kita udah bahas ya orang-orang yang gak aware dengan kondisi mentalnya. Nah, di saat yang bersamaan, di sisi ekstrim yang sebaliknya, ada juga yang aware. Tahu, saya ini misalkan punya bipolar atau skizofrenia gitu. Nah, gak semua sih ya, tapi banyak banget teman-teman saya yang saya kenal dengan gangguan kepribadian atau gangguan mental yang sudah terdiagnosis oleh profesional, jatuhnya jadi minder. Mereka jadi berpikir, orang kayak gue kayaknya sebaiknya gak merit deh, Rif, kayak gitu kan. Karena mereka takut nanti gak bisa membahagiakan pasangan, takut nanti malah bikin anak-anaknya tersiksa gitu. Ya, nah, kalau menurut Mbak Oriza tuh gimana Mbak? Apa yang harus jadi mereka poinnya adalah kecemasannya diberesin dulu. Bukan gangguan jiwanya, cemasnya dulu. Ada yang secuek gitu kok, bahkan dia nggak tahu dia gangguan jiwa, dia nggak tahu dia narsis, ya merit aja, nikah aja, ya playboy aja gitu kan, ya udah aja. Jadi kalau memang kita punya kecemasannya dulu itu yang harus disingkirkan, karena kecemasan yang berlebihan dan terus menerus justru akan melemahkan mental kita dan mengurangi kualitas hidup. Kayak gitu. Kembali ke topik awal, seperti kayak bagaimana personality disorder mempengaruhi romantisme dalam sebuah hubungan. Sebetulnya jujurnya saya jawab iya, karena biasanya orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu kan ada yang namanya relapse ya, kambuh. Dikit-dikit depresinya kambuh, dikit-dikit misalnya kecemasannya kambuh. Itu kan gimana kita mau romantis ya. Gitu jadi sebetulnya. Lebih berat ya menjalaninya. Tapi pada pasangan yang betul-betul mengerti dan memahami, mestinya itu tidak menjadi masalah dan akan menuntun pasangannya untuk menjadi lebih baik. Iya, tapi akan lebih baik juga kalau kita yang menderita ya berusaha untuk sembuh juga ya, karena kan kesabaran orang juga ada batasnya, kemampuan mental mereka juga ada batasnya. Kasihan juga kalau orang yang segitu care sama kita malah jadi kayak merasa terbebani tanpa disadari dengan kehadiran kita gitu. Yang lucu tuh, yang biasanya suka males untuk berobat itu biasanya orang-orang kecemasan. Dia hidup dengan kecemasannya, bahkan dia menularkan kepada orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Pasangannya ikutan rempong, anaknya ikutan diomel-omelin karena kecemasannya dia gitu kan. Tapi kalau depresi biasanya they're seeking for help.
mereka mencari bantuan karena kan nggak mau makan, nggak mau keluar rumah. Berasa banget di mereka. Iya, dan biasanya ya sekali kita misalnya melakukan psikoterapi ya sembuh. Yang repotnya yang cemas, apalagi yang cuma fobia. Mereka menganggap enteng fobia mereka gitu ya. Jadi ya nggak sembuh-sembuh. Oke. Makanya balik lagi kalau kita ngomong psikologi selalu pasti titik mulanya adalah awareness-nya dulu ya. Dari awareness-nya baru nanti bisa dicari ini pengobatan yang sesuai atau terapi yang sesuai seperti apa. Iya, gitu ya. betul. Oke, thank you for coming. Iya, Mbak sama-sama. Aliza. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Again, ini sering banget saya ucapin di sesi podcast kita yang membahas topik psikologis ya, bahwa ini bukan sesuatu yang boleh dianggap enteng ya. Jadi jangan dianggap remeh, karena kesehatan fisik penting tapi kesehatan mental juga penting. Dan sebenarnya banyak di antara kita juga yang sudah melihat gitu ya, orang-orang di sekitar kita atau mungkin kita sendiri yang hidupnya tuh jadi terasa kayak kok berat banget karena orang-orang yang nggak mau memeriksakan dirinya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai diri kita juga menjadi orang itu, terutama kalau kita punya niat untuk menikah dan membangun keluarga. Oke, thank you buat semuanya yang udah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang ingin ikut kegiatan offline matchmaking ya The Love Story, atau pengen ikut kegiatan-kegiatan edukasi kita, bisa gabung dulu aja dengan WhatsApp group community The Love Story. Linknya ada di bio kami atau ada di deskripsi video ini. Sekali lagi, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.